السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحب عبدا إذا عمل عملا أن يتقنه، أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna Allah yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan ay yutqinah. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang mana apabila hamba itu beramal, dia sungguh-sungguh dalam amalan tersebut. Dia meneliti amalannya, dia selalu usaha untuk memperbaiki amalannya. Jadi kalau kita ini pengen dicintai oleh Allah, pengen diridhai oleh Allah, pengen dekat kepada Allah, maka kita ini targetkan dalam hidup kita bukan hanya sekedar amal, tapi bagaimana amal yang sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar sungguh-sungguh, tapi hanya karena mencari ridha Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita ini beramal, tetapi dia tidak sungguh-sungguh dalam amal. Kalau orang itu beramal tapi tidak sungguh-sungguh dalam amal, bukan ridha Allah yang didapatkan, justru murka Allah yang dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fawailul lil musallin." Kecelakaan bagi orang salat. Bagaimana mungkin orang yang salat celaka? Padahal salat itu as-salatu imaduddin, as-salatu nur dan sebagainya. Macam-macam kepentingan, keutamaan salat, kepentingan salat disebutkan dalam berbagai macam ayat dan hadis. Lalu kenapa dikatakan orang salat itu celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang ini memang salat, tetapi tidak sungguh-sungguh dalam salatnya. Tidak tawajuh dalam salatnya, bermain-main dalam salatnya. Salat di luar waktunya, tidak teliti dalam salatnya. Sehingga apa? Salat yang harusnya mengantarkan dia ke surga justru menjerumuskan dia ke dalam neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana majlis kita pada pagi hari ini bukan menjadi majlis kita yang biasa dipenuhi dengan tidur dan kantuk, tapi bagaimana majlis yang sungguh-sungguh. Semuanya insyaallah hadirin.
Menundukkan pandangan itu bagus, tapi menundukkan pandangan itu bukan di majelis bayan. Orang kalau jalan tundukkan pandangan, itu perintah Allah. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum wallahu khabirum bima yasnaun. Orang iman diperintahkan menundukkan pandangan, tapi kapan dia menundukkan pandangan? Dia menundukkan kepala, menundukkan pandangan adalah ketika di tempat-tempat yang dia harus menundukkan pandangan. Tapi kalau kita ini belajar, kita ini dengarkan bayan, kita ini ngaji, menundukkan pandangan ini salah tempat. Zalim wadzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadangan perkara itu luar biasa buruknya, tapi karena sudah berulang-ulang akhirnya jadi biasa. Sehingga dikatakan dalam satu ayat, wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kita ini menyangka ada amalan-amalan yang kelihatannya remeh saja, kelihatannya biasa saja dalam pandangan kita. Ternyata amalan itu sangat-sangat berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat Bukhari dikatakan, innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin yahwi biha sab'ina kharifan finnar atau kama jaa fil hadis. Ada seorang hamba, dia mengucapkan satu kalimat saja, dengan sebab satu kalimat dia masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya semua ini terjadi? Karena hamba tadi ketika dia beramal, dia tidak meneliti amalannya, lewat begitu saja. Salat ya salat lewat begitu saja. Ngaji ya ngaji lewat begitu saja. Wirid ya wirid lewat begitu saja. Dakwah ya dakwah lewat begitu saja. Tidak pernah dipikirkan bagaimanakah cara salat yang baik. Tidak pernah dipikirkan bagaimana cara zikir yang baik. Tidak pernah dipikirkan bagaimana cara duduk di majlis bayan yang baik. Tidak dipikirkan, lewat begitu saja. Akhirnya sepertinya dia amal, tapi di sisi Allah dia dihitung orang yang bermaksiat. Maka inilah yang penting. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, pengen mendapat ridha Allah, bagaimana semua amalan-amalan kita teliti semua, kita luruskan semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan yang menjadikan dicintai oleh Allah, amalan yang teliti itu bagaimana? Amalan yang teliti itu, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Amalan yang teliti adalah amalan yang ikut Nabi. Kalau pengen dicintai oleh Allah, maka harus ikut Rasulullah. Ini harga mati. Tidak bisa tidak. Amalan yang teliti itu bukan amalan yang lama. Amalan yang teliti itu bukan amalan yang jos-josan. Amalan yang teliti itu amalan yang ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika ada seorang sahabat, ada 3 orang sahabat datang kepada istri-istrinya Nabi, bertanya mengenai amalannya Nabi. Maka istri-istrinya menjelaskan, Nabi itu ya puasa, kadang-kadang berbuka, Nabi sholat malam, ada tidurnya, Nabi menikah juga, dan seterusnya. Maka setelah mendengarkan bagaimana amalannya Nabi ini, ka'annahum taqalluha, mereka menganggap amalannya Nabi ini terlalu sedikit. Mereka mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak ada dosanya, semua sudah diampuni oleh Allah. Sedangkan kita ini apa? Maka salah satu dari mereka niat mau puasa terus, tidak berbuka untuk selamanya. Sebagian lagi satu orang yang lain niat makan sholat malam terus, tidak akan tidur selamanya. Sebagian satu orang lagi niat akan
mengkebiri dirinya dan tidak akan menikah dengan wanita. Maka begitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bagaimana kisahnya 3 orang ini, beliau langsung murka, mengatakan inna a'lamakum billahi wa atqakum ana. Orang yang paling kenal kepada Allah, yang paling takwa kepada Allah adalah aku. Lakinnani asumu wa uftir wa usalli wa anam wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang paling takwa kepada Allah, yang paling kenal kepada Allah adalah aku. Tetapi bentuk ketakwaan itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Bentuk ketakwaan adalah ikut aku. Aku tidur, aku juga sholat malam. Aku puasa, juga aku berbuka. Aku pun juga menikah dengan wanita. Siapa saja yang tidak mau mengerjakan sunnahku tidak termasuk golongan umatku. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini pengen amalan kita diridhai oleh Allah, amalan kita ini menjadikan amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadikan kita dicintai oleh Allah, maka semua amalan kita ikutkan jalannya yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya insyaallah hadirin. Maka inilah yang harus dijadikan prinsip kehidupan kita. Jadikan prinsip kehidupan kita. Amal yang teliti dengan cara ikut Nabi. Karena kadang-kadang orang itu sudah bertahun-tahun dia sholat, bertahun-tahun dia berwudu, bertahun-tahun dia zikir, tapi ternyata cara sholat yang benar, cara zikir yang benar belum pernah dipraktekkan sekalipun dalam kehidupan dia. Belum pernah dipraktekkan sekalipun dalam kehidupan dia. Dia hanya mendengar cara sholat begini, begitu saja. Kemudian dipraktekkan tanpa diteliti apakah ini sudah benar atau belum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pengen sukses, pengen mulia, pengen dicintai Allah, pengen dekat kepada Allah, kita teliti amal kita. Kalau pengen amal kita teliti, kita ikuti Nabi kita. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang itu tidak akan bisa ikut Nabi tanpa ikut pewarisnya para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Dalam riwayat lain dikatakan ulama itu adalah seperti bintang-bintang yang di langit, yang mana ketika orang berjalan di malam hari, kalau tidak ada bintang maka dia akan tersesat. Zaman dahulu kala orang berjalan tanpa ada kompas, maka penunjuk arahnya adalah bintang. Lah penunjuk arah kita dalam mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama. Maka kalau orang itu tidak ikut para ulama, dijamin dia itu jadi orang sesat. Sudah jaminan, sesatnya itu sudah jaminan. Kalau orang tidak ikut salah satu dari mazhab 4, dijamin dia itu sesat. Walaupun dia mengatakan ini ada hadisnya, ini ada Qur'annya, tapi kalau nggak ikut para ulama, dijamin sesat. Karena ulama itulah yang menyampaikan agama kepada kita. Tanpa ulama, kita tidak akan duduk di majelis ini hadirin. Tanpa ulama, kita tidak akan tahu caranya sholat. Tanpa ulama, kita tidak akan tahu caranya berwudu. Tanpa ulama, kita tidak akan tahu caranya beribadah. Tanpa ulama, kita tidak akan tahu caranya zakat. Sehingga pada hari kiamat di sana yuzanu dima'us syuhada wa midadul ulama. Pada hari kiamat ditimbanglah tinta-tintanya para ulama yang untuk menulis kitab, dan darah-darahnya orang mati syahid yang diperjuangkan untuk membela agama. Ternyata tintanya para ulama lebih berat pahalanya di sisi Allah daripada darahnya orang yang mati syahid. Maka orang-orang mati syahid bertanya, kenapa kok bisa? Kami sudah mengorbankan darah kami untuk Allah, mengorbankan nyawa kami satu-satunya untuk Allah, kok masih lebih hebat tintanya ulama yang diam di rumah saja? Maka dijawab, para ulama adalah orang-orang yang menyampaikan pahala
bahwa mati syahid itu jadi orang yang mulia, kamu bisa tahu syahid itu mulia adalah dengan jasanya ulama, maka darahmu dengan tinta mereka enggak ada apa-apanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang posisi ulama dalam Islam itu posisi yang luar biasa. Sehingga dikatakan dalam suatu riwayat, raq'atani min 'alimin zahidin khairun min ibadatil muta'abbidin ila akhir dahr atau kama jaa fil hadis. 2 rakaat dari ahli ilmu yang tidak cinta dunia lebih dicintai oleh Allah dan lebih utama daripada ibadahnya semua orang ibadah sampai hari kiamat. Ini baru 2 rakaatnya saja. Dikatakan dalam satu riwayat yang lain, nadratun ila alim khairun min ibadati alfi sanah. Melihat orang alim, memandang orang alim, memandangnya saja sudah dapat pahala seperti ibadah 1000 tahun. Itu baru dipandang. Bagaimana dengan orang alimnya sendiri itu, hadirin? Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan orang-orang yang berusaha menjauhkan kita dari para ulama, menjauhkan dari kita kepada a'immatul ulama. Ini adalah usaha-usaha yang menjauhkan kita bukan dari ulama sebenarnya, tapi usaha menjauhkan kita dari agama. Karena agama tanpa para ulama, hadirin yang mulia, itu bukanlah agama. Wa man kana bi ghairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang-orang yang amalnya tanpa ilmu, maka amalannya semuanya tertolak. Jadi sepertinya amal agama, tapi bukan amal agama itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita ini berusaha ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara melewati jalurnya para ulama, maka kita ini di antara tugas kita sebagai umat Nabi adalah balighu anni walau ayah. Kita ini diperintahkan untuk menyampaikan agama kepada semua umat. Semuanya insyaallah, hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pada zaman sekarang mereka keluar. Zaman dahulu mereka juga keluar. Tapi perbedaannya, orang zaman dahulu ketika keluar mereka mendapatkan macam-macam nusratullah, mendapatkan macam-macam pertolongan Allah. Kenapa zaman sekarang ini nusrohnya berkurang? Itu disebabkan orang zaman dahulu mereka keluarnya sungguh-sungguh tertib, tidak membawa HP, ta'alluqnya hanya kepada Allah. Sedangkan orang sekarang ketika ada apa-apa, tawakalnya bukan kepada Allah, tawakalnya kepada HP. Akhirnya walaupun keluar 4 bulan, keluar 40 hari, sepertinya di masjid tapi hatinya di rumah. Kucingnya mati tahu, gentengnya rusak tahu, selokannya mampet tahu. Semuanya tahu semua. Akhirnya tidak pernah tawajuh, tidak punya sifat untuk menjadi seorang dai. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini pengen keluar kita ini menjadi keluar yang menjadikan perubahan bagi kita, keluar yang menjadikan kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kalau kita ini keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan diri kita dari semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluar kita. Semoga insyaallah, hadirin. Di antaranya apa? Di antaranya ngecas HP di masjid. Masjid itu listriknya milik umat. Kalau kita ini menggunakan listrik masjid, menggunakan barang umat, menggunakan barang umat itu hukumnya haram. Itu listrik digunakan untuk masjid, bukan untuk individu. Itu sudah difatwakan oleh Majelis Bahsul Masail bahwasanya perbuatan seperti itu haram. Maka akhirnya kelihatannya kita ini duduk di masjid, tapi ternyata melakukan haram terus. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya sekedar keluar, bukan hanya sekedar berdakwah, bukan hanya sekedar pindah dari masjid ke masjid. Bagaimana jadikan keluar kita ini keluar yang berkualitas, keluar yang ikut jalannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya insyaallah, hadirin. Pada suatu ketika ada seorang jamaah pulang dari keluar, ditanya oleh masyayikh, bagaimana keluar kamu, apakah ada peningkatan iman? Enggak ada peningkatan iman. Apakah ada kesan di dalam hati? Tidak ada kesan di dalam hati.
Maka Mas Yai tadi mengatakan, kamu selama keluar nih taklimnya berapa kali? Ya kadang-kadang taklim, kadang-kadang tidak. Jaulahnya berapa kali? Kadang-kadang jaulah, kadang-kadang tidak. Zikir pagi petang full apa tidak? Ya kadang-kadang zikir, kadang-kadang tidak. Maka ulama tadi mengatakan, ya gara-gara kamu itu keluar tapi tidak ada amalan, maka akhirnya keluar kamu tidak memberi kesan kepada kamu. Kita ini keluar itu untuk apa? Untuk memfokuskan diri kita dalam amal agama, meluangkan waktu kita hanya dan hanya istikhlas murni untuk mencari ridha Allah. Dipenuhi waktunya dengan taklim, dipenuhi waktunya dengan ibadah, dipenuhi waktunya dengan dakwah, dipenuhi waktunya dengan zikir. Itulah yang kita kerjakan. Tapi kalau kita ini keluar tapi di dalam masjid belanja online, kita ini keluar di dalam masjid ngerasani orang, kita ini keluar di dalam masjid waktu taklim malah tidur, kita ini keluar tapi waktu wiritan tidak pernah ikut, kita ini keluar adanya hanya di dapur tidak pernah di masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun keluar terus mulai bayi ceprot sampai mati tidak akan ada perubahan dalam hidup kita. Karena apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ini sebenarnya bukan keluar, tapi hanya pindah iler saja. Dulu ilernya di bantar rumah, sekarang ileri masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita? Sebagaimana saya katakan dari awal tadi, kita teliti amalan kita. Bagaimana kita ini bukan hanya sekedar amal, amallah yang teliti, ikut cara Nabi, murni semata-mata hanya cara untuk mencari ridha Allah. Subhanallah insyaallah hadirin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang niat keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari atau berapa hari saja silahkan ke selatan. Insyaallah monggo. Daftar. Monggo. Ke sebelah selatan monggo yang ada maqami. Insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.